Dogma akidah itu Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, nah ini usul di antara usul-usul mengimani penyakit, oke? La adwa wa la tiarah. Tidak ada yang namanya menular. Tidak ada tiarah. Sebagaimana tidak boleh juga seseorang meyakini tiarah. Tiarah nih berpikiran sial, oke? Ya jorannya dilengkahin, nggak dapat udah ikan gitu. Kalau joran dilengkahin tuh kagak narik katanya. Tuh. Tiarah haram, kufur, bertentangan dengan akidah. Ya kuburannya dilompatin kucing, hidup lagi dah tuh pitung, iya kan? Ini gara-gara kuburannya dilompatin kucing. Ya ada suara kuit, 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 burung begitu. Oh ayah nupaeh ya, gitu. Ada yang mati. Kalau di Bandung dulu begitu kita. Iya kan? Ada kupu-kupu masuk, oh mau ada tamu. Diberakin burung jutiah. Ini tiara. Itu hal yang bertentangan dengan akidah. Nggak boleh diyakini. Ya? Sebagaimana juga meyakini adanya penyakit itu menular. Itu bertentangan dengan akidah. Tuh, dikiaskan sama tiara. Bahaya kan? Jadi, tidak ada menular. Oke? Tapi ada hadis-hadis lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kambing yang sehat jangan satuin sama kambing yang buduk. Rasul bilang di satu hadis, apabila kambing ketiga ketularan kambing kedua, kambing kedua ketularan kambing ke satu, faman a'dal awal, maka kambing satu ini nular dari mana? Tuh lihat. Ini hadis-hadis yang berbicara tidak ada menular. Zen. Tapi ada hadis lain bilang, kambing sehat jangan satuin sama kambing buduk. Ongkoh kieu. Iya gak? Tapi katanya begini, tapi katanya begini. Tuh lihat, kontradiksi gak zahirnya? Iya gak? Man sami'a bi ardin ta'unan, faman kana fihi fala yakhruj minhu. Faman kana fil kharij fala yadkhul fihi. Gitu kan? Barang siapa yang mendengar adanya sebuah wabah, lepra di sebuah negeri, maka yang di luar jangan masuk ke dalam, yang dalam jangan masuk keluar. Tuh. Seolah-olah ada menular. Begitu kan? Bagaimana ulama mempertemukan hadis ini? Mencari titik temunya. Wallahu a'lam. Yang paling memuaskan kita, jawaban para ulama rahimahullah adalah apa? Pada dasarnya, masing-masing individu udah ditakdirkan apa yang akan dihasilkannya. Oke? Oke? Cuman seringkali Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah musibah merata. Turunnya akhirnya tidak mengenai satu orang, mengenai banyak orang. Tuh. Seseorang terancam akidahnya ketika di sini nih sebuah negeri nih misalnya lagi terkena taun, lagi terkena lepra, oke? Dia di luar. Sengaja dia masuk ke situ, kemudian kena lepra, akhirnya dia berkata, "Aku ketularan." Tuh, jadi teruji akidahnya. Kekuatan akidahnya jadi teruji. Kalau qadarullah dia juga ternyata kena takdir Allah mesti terkena lepra. Padahal ini takdir, bukan karena ketularan. Cuman karena dia masuk, akhirnya teruji lah. Tuh, akidahnya, kekuatan imannya. Dia meyakini aja bahwasanya adanya sifat menular. Padahal enggak. Allah emang turunkan dan Allah jadikan. Udah. Berapa banyak orang di sekitar wabah ketika epidemik terjadi dan mereka nggak kena? Ada nggak? Ada nggak? Tuh lihat. Kalau yang namanya menular itu hukum pasti, harusnya mereka kena. Kenapa? Udah nggak ditakdirin. Nanti bisa cari jawaban. Oh antibodinya lagi bagus, kondisinya lagi bagus. Bisa aja ya nggak? Intinya apa? Emang nggak ditakdirin untuk kena. Kambing buduk jangan disatuin sama kambing sehat. Karena apa? Qadarullah ketika disatuin. Yang sehat terkena takdir juga dia mesti terkena penyakit buduk. Akhirnya si pemilik akan berkata, ini gara-gara dia ketularan. Tuh, bukan lagi berserah kepada Makanya dilarang untuk nyemplung. Untuk supaya apa? Agar tidak terfitnah akidah kita. Wallahu a'lam. Jawaban yang paling memuaskan menurut Anda ini. Yang di dalam jangan keluar. Supaya apa? Nanti qadarullah di luar. Ada yang Allah takdirkan kena juga penyakitnya. Akhirnya nyalah-nyalahin. Ini dia sini pakai mampir ke kampung kita ya. Akhirnya pada cacar deh tuh. Tuh begitu. Jangan kau menjadi
media menguji keimanan orang lain. Jangan. Sabar di dalam, terima apa yang Allah takdirkan. Cara mencari titik temunya, wallahu alam, yang Anda pahami gitu. Dulu, waktu itu kan, di antara ciri kiamat menyebar angin merah di Syam, yang dengan itu ribuan jiwa orang-orang yang beriman mati. Ternyata ini terjadi di zaman Umar ibn Khattab. Angin merah ini ternyata virus, itu lepra itu. Menyebar di Syam, ribuan kaum muslimin mati dan sahabat-sahabat besar mati di dalamnya. Di antaranya Abu Ubaidah ibn Jarrah, Mu'adz ibn Jabal, matinya tuh kena lepra itu di situ. Gitu? Dan mereka bertahan sabar, nggak mau keluar dari negeri tersebut karena tahu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berada di dalam, jangan keluar. Yang di luar, jangan masuk ke dalam. Para sahabat meninggal terkena itu. Oke. Jadi kau meyakini takdirnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, usul penyakit berarti tidak ada penyakit menu. Kenapa? Bicara akidah. Anda kalau disuruh bicara mikroskop ya Anda nggak ngerti. Cuman bicara dogma ilahi, dogma samawiyah, kita tahu. Qala Allah, qala Rasul. Mereka bisa menyarikan sebabnya. Oh enggak, ini kan ada udara yang dibuang dari pernapasan si fulan ini, kemudian terhirup oleh si fulan, akhirnya virusnya terbawa, dia terjangkit lah. Tuh, dia bisa menjelaskan mungkin seseorang dengan ilmiah bagaimana proses menular terjadi. Tapi however, apakah semua orang yang terhirup kemudian akhirnya kena penyakit itu? Enggak juga kan? Tergantung, dia ditakdirin juga enggak sama Allah. Gitu loh. Jadi usulnya penyakit menular tidak ada. Tapi untuk menjaga keimananmu, ketika memang, itu terjadi pada dirimu atau keluargamu, sebisa mungkin kau hindari. Supaya tidak teruji keimananmu.